Assalamualaikum, Aba Warkop Slow Marslak Pablo Benoit. Maaf, Pablo Benoit, sebuah nama yang cukup terkenal di Indonesia, seorang pengusaha sekaligus seorang pengacara dan ya konten kreator lah, serta public figure yang sudah cukup terkenal. Dan Aba Warkop salut sebagai seorang muda yang memiliki nilai kepemilikan kekayaan yang luar biasa, dan ini merupakan contoh teladan bagi generasi muda. Itulah Pablo Benoit yang baru-baru ini menjadi bahan perbincangan di media sosial dikarenakan beliau juga menghadiri suatu kegiatan, satu Muharram atau satu suro yang dilaksanakan oleh pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Ada beberapa catatan dari Aba Warkop. Dengan penuh semangat, Bung Pablo mengatakan dia siap pasang badan untuk Al Zaitun. Di titik ini mungkin kita sepakat, karena Al Zaitun adalah sebuah lembaga pendidikan pesantren yang merupakan marwah umat Islam. Di sanalah dididik generasi-generasi muda Islam untuk masa depan, untuk memiliki pengetahuan, ilmu, dan wawasan keagamaan berguna untuk bangsa dan negara. Sekali lagi di titik ini kita akan sepakat dengan Pablo. Namun beliau juga mengatakan beliau akan membela Panji Gumilang. Ya, artinya itu adalah hak setiap warga negara, apalagi beliau dengan basic seorang pakar hukum, katakan demikian, seorang sarjana hukum, seorang pengacara. Itu adalah hak kita membela siapa saja. Namun yang menjadi pertanyaannya, ada bela yang mana? Karena konteks yang terjadi sama Panji Gumilang adalah diduga melakukan penistaan agama. Pada persoalan ini perlu kita diskusikan, karena persoalan keagamaan yang diduga dilakukan penistaan oleh Panji Gumilang adalah beliau menyatakan di antaranya, dan ini yang sangat prinsip, bahwa Al-Quran itu bukan kitabullah, bukan firman Allah, itu kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bang Pablo, saya senang, kita senang berbeda pendapat, dan perbedaan pendapat itu adalah kawan atau lawan bicara. Bahkan saya menganggap itu kawan bicara, karena dengan perbedaan pendapat kita coba mengeksplor semua pengetahuan, wawasan yang kita miliki. Tapi ingat, tidak semua yang bisa kita komentari, tidak semua bisa kita bahas berdasarkan kompetensi kita. Kalau kita melihat contoh yang disampaikan oleh Pablo tentang kitab suci, firman Allah itu adalah merupakan kata-kata Nabi, itu saya kira terlalu berlebihan, apalagi hanya menggunakan logika. Mengapa? Karena untuk menafsirkan Al-Quran, firman Allah itu ada ilmunya. Ini yang saya dapat dari guru. Kita harus memiliki pengetahuan yang sering saya katakan. Apakah kita memiliki pengetahuan balaga, ma'ani, saraf, dan nahu, dan ada beberapa syarat ilmu yang harus bagaimana kita menjadi seorang mufasir yang mampu menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ayat-ayat suci Al-Quran itu bukan sekedar kita tafsirkan berdasarkan logika. Saya mengambil contoh, ketika kita mengartikan bahwa mana mungkin Allah akan berkata-kata. Kalau Allah berkata-kata berarti kita mendegradasi Tuhan. Karena yang bisa berkata-kata itu adalah manusia. Kalam yang dimaksud itu, cara Allah berkalam, itu bukan seperti kalamnya kita manusia. Begitu juga Allah Maha melihat, bukan seperti kita menggunakan mata. Allah Maha mendengar, bukan seperti kita menggunakan telinga.
Nah, pada posisi ini, inilah yang perlu kita garis bawahi. Bukan sekedar logika. Dan bahkan ini saya ingin mengingatkan persoalan apa yang menjadi persoalan Panji Gumilang. Banyak para tokoh yang melakukan pembelaan. It's okay, silakan. Tapi ingat, apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang ada penistaan agama kita, agama Islam. Kepada tokoh-tokoh yang mereka bukan seakidah, seiman dengan kita. Ini pertanyaan besar, ada apa ini? Mengapa? Karena kita harus memiliki ilmu. Kita memiliki ilmu. Ini di wilayah keimanan, wilayah akidah umat Islam. Anda berlainan keyakinan, kemudian Anda melakukan pembelaan. Apa maksudnya? Ya, karena mengapa ini saya angkat? Ada salah satu tokoh yang pernah populer di saat peristiwa, kejadian apa yang disebut dengan Pak Sambo itu. Beliau begitu viral, mencoba melakukan, katakanlah kita akan membela, it's okay, tapi membela yang mana? Apakah persoalan yang dituduhkan atau diduga kepada Panji Gumilang soal penistaan agama? Sedangkan Anda bukan orang yang berkeyakinan sama dengan kita. Ini mah banyak. Oleh sebab itu kepada seluruh komponen bangsa, janganlah kita menggunakan, mencari apalah peristiwa peristiwa Panji Gumilang dengan diduga sebagai penista agama. Ya memang ada hal-hal lain yang diduga soal pidana, itu lain soal. Tapi yang kita umat Islam melihat, menyoroti ini adalah tentang akidah yang telah katakanlah dinista oleh Panji Gumilang. Itu menurut yang kita lihat di berbagai media sosial, dan bahkan beliau sudah dalam tahap diperiksa persoalan itu. Semua yang disampaikan, diupload oleh Panji Gumilang akan di situ bersentuhan dengan soal akidah dan soal-soal syariat kita sebagai umat Islam. Dan ada yang wilayah-wilayah fikih di kalangan kita umat Islam terjadi debat. Tapi ketidakjaliman yang ada, dan Anda yang bukan seakidah, seiman yang kita mau masuk di dalam, apa tujuannya, apa maksudnya? Ini pertanyaan besar umat. Oleh sebab itu marilah kita jaga nilai-nilai kebangsaan kita dan saling menghargai. Inilah yang dikatakan toleransi, yang sekarang ini coba diangkat lagi. Toleransi, menghargai nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai keimanan yang dimiliki oleh anak bangsa. Seperti kami yang muslim harus menghargai keyakinan dan keimanan Anda yang bukan seiman dengan kita. Oleh sebab itu, saya dalam mengakhiri komentar Abah Warkop, catatan Abah Warkop saat ini, saya sangat respect kepada Ibu Koni Bakri. Itulah contoh teladan beliau menggunakan kompetensi beliau bagaimana ketika diundang oleh Panji Gumilang. Beliau tidak mencel-mencel, tarik ke sana, tarik kemari, tapi beliau berdasarkan kompetensi beliau berbicara sebagai seorang akademisi dan seorang pengamat militer, sehingga kita enak mau dengar. Katakanlah beliau seorang tokoh dan beliau tidak mengaku tokoh. Luar biasa Ibu Koni. Inilah yang harus kita garis bawahi. Sekali lagi Pak Bung Pablo, saya salut Anda, tapi marilah kita menggunakan kompetensi kita untuk mendiskusikan sesuatu, apalagi ini adalah suatu peristiwa dalam tanda kutip yang telah menyakiti sebagai bagian besar umat Islam tentang dugaan penistaan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Dan kalau kita lihat di berbagai media sosial, ulama-ulama terkemuka kita dengan dalil-dalil, dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka sampaikan. Itu pun mereka tidak mencoba melakukan apa yang disebut menekan, tidak. Mereka hanya menjelaskan kedudukan apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Dan mereka kita dengar karena mereka memiliki itu, ilmu pengetahuan soal itu. Bagaimana menafsirkan ayat. Luar biasa. Bung Pablo, mudah-mudahan di satu waktu Abah Warkop dari Gorontalo yang sederhana jauh dari pentas nosal bisa bersua dengan Anda dan kita saling dialog, karena memang di dalam agama kita inna amalu biniat innamal mu'mini ihwatun. Sesungguhnya kita sesama umat muslim itu bersaudara. Luar biasa Pablo. Dan kepada tokoh-tokoh bangsa, kepada tokoh-tokoh yang mengaku tokoh dan ditokohkan, tolong kita tahan diri
yang tidak punya basic, apalagi berbeda keyakinan akidah, mengomentari hal-hal yang bersentuhan dengan akidah dan keimanan umat Islam. Tolong kita jaga. Jaga persatuan kebangsaan. Salam kebangsaan dari Gorontalo untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.